Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu materi Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA, MA, SMK sederajat. Adapun sub pembahasannya itu adalah bab 2 bagian C, perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Nah, kalian pasti sering mendengar kata demokratis, bukan? Gambar ini merupakan salah satu contoh perwujudan dari sikap demokratis. Bagaimana sih implementasi sikap tersebut? Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, seperti biasa, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik itu diharapkan mampu menelaah perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi ini, tentunya kalian pasti sering nih mendengar kata demokratis. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh perwujudan dari sikap demokratis. Bagaimana implementasinya? Nah, mungkin kalian sudah mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya kalian telah bersikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, menghargai pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan benar dan dengan santun, serta menghargai hasil keputusan musyawarah meskipun sebenarnya kalian tidak sepakat tentang keputusan musyawarah tersebut. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari bersikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, generasi hebat Indonesia, amatilah di keluarga kalian masing-masing. Apakah dalam membahas segala permasalahan, entah itu pembagian kerja, peraturan keluarga, menentukan pilihan sekolah misalnya, atau lain sebagainya dilakukan melalui musyawarah? Apakah kalian diberi kebebasan berpendapat? Jika jawabannya, berarti keluarga kalian telah menerapkan budaya demokratis. Demikian juga apabila di sekolah menerapkan hal-hal yang sama dalam menentukan aturan, berarti sekolah telah mengembangkan sikap yang demokratis. Makna demokratis. Nah, berdasarkan Mustari tahun 2014 halaman 137 menjelaskan demokratis adalah cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain, di mana hak ini adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau harus kita peroleh gitu ya. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tentunya yang harus kita dahulukan adalah kewajiban terlebih dahulu sebelum kita menuntut hak kita. Nah, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi. Kebebasan ini memiliki dasar hukum yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang bebas untuk berpendapat yang dapat disalurkan melalui berbagai media. Namun, perlu kalian ketahui pula, meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kebebasan berpendapat, Pancasila memberikan tuntunan lebih tepatnya bahwa di dalam penyampaian pendapat, hendak dengan kata-kata yang santun, dengan dasar argumen yang jelas dan juga argumen yang kuat, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak menyerang pribadi orang lain, dan berpendapatlah dengan cerdas agar tidak menimbulkan perpecahan.
Yang kedua, perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Berperilaku demokratis pada era keterbukaan informasi berarti bahwa di tengah gencarnya arus informasi, seseorang tetap memiliki perilaku yang santun dan tetap menghargai orang lain sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada era keterbukaan informasi ini, tentunya ada tantangan yang akan semakin berat bagi kalian pula dalam mewujudkan kehidupan demokratis sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hal ini diperparah dengan rendahnya budaya literasi. Untuk itu, kalian dapat mengupayakan secara terus-menerus praktik-praktik demokrasi di kelas dengan harapan kalian akan menjadi generasi yang cerdas akan berteknologi, cerdas akan berliterasi, dan santun berdemokrasi. Nah, perilaku demokratis ini tentunya ada sikap demokratis tidak mungkin dapat terwujud apabila tidak didukung oleh semua masyarakat atau semua kalangan lebih tepatnya. Apabila dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, informasi apapun bertebaran secara bebas. Jika tidak selektif dalam menerima informasi dan tidak berupaya mencari kebenaran dari sumber terpercaya nih, maka dapat menentukan atau dapat merugikan orang lain, bahkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Untuk itu, sebelum mempublikasikan informasi apapun, sebaiknya disaring terlebih dahulu, cari kebenaran informasi tersebut dari sumber yang valid tentunya. Jangan menyebar hoax ya atau informasi-informasi yang tidak ada sumbernya. Untuk melaksanakan perilaku demokratis dalam kehidupan, kalian dapat memulai dengan cara-cara mempraktikkan prinsip-prinsip di bawah ini. Yang pertama tentunya demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kedua demokrasi dengan kecerdasan, yang ketiga demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang keempat dengan rule of law, yang kelima dengan pemisah kekuasaan negara, yang keenam dengan hak asasi manusia, yang ketujuh dengan pengendalian yang merdeka, yang kedelapan dengan otonomi daerah, yang kesembilan demokrasi yang dengan kemakmuran, dan yang terakhir demokrasi yang berkeadilan sosial. Ini berdasarkan Ahmad Sanusi tahun 2006. Perlu kalian ketahui pula, sebagai generasi muda Indonesia, kalianlah pionir-pionir yang harus menegakkan nilai-nilai demokrasi. Kita harus cerdas berliterasi dan cerdas berteknologi sehingga tidak terjebak dengan berita-berita hoax yang mungkin sengaja dibuat dan disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Melalui kecerdasan literasi dan teknologi, tentunya kalian dapat menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dengan cepat, tetapi tetap memiliki jati diri Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Manfaatkan kemampuan teknologi kalian untuk kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Bahkan kalian yang masih duduk di bangku SMK dapat mengukir prestasi melalui ajang lomba kompetensi siswa LKS atau lomba-lomba sejenis bagi kalian yang duduk di bangku SMA, MA sederajat. Manfaatkan penguasaan teknologi untuk menciptakan game edukasi, membuat poster, komik, dan lain sebagainya sehingga kehidupan demokratis dapat kalian ciptakan melalui permainan atau aplikasi yang kalian kuasai tentunya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.